Informasi pertama datang dari pendaki Syafiq Ridan Ali Razan yang ditemukan meninggal dunia setelah 2 pekan lebih hilang di Gunung Slamet, Jawa Tengah oleh tim SAR gabungan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran medan yang terjal dan jenazah ditemukan di kedalaman jurang 20 meter. Proses evakuasi jenazah Syafiq Ridan Ali Razan berusia 18 tahun, pendaki yang hilang ditemukan meninggal dunia di puncak Gunung Slamet ini berlangsung dramatis. Titik penemuan jenazah berada di kawasan Watu Langgar, sebuah area di dekat puncak Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 3.150 meter di atas permukaan laut. Tim SAR gabungan terpaksa mengalihkan jalur evakuasi melalui jalur Gunung Slamet Kabupaten Purbalingga demi mempercepat proses penurunan jenazah Syafiq Ali. Tim gabungan bahu-membahu mengevakuasi pemuda asal Magelang dari kedalaman jurang 20 meter dengan medan yang terjal. Dalam proses evakuasi penurunan jenazah, tim SAR harus berhadapan dengan kemiringan lereng yang sangat curam, serta kondisi tanah dan batuan yang licin dan mengharuskan tim SAR menggunakan peralatan teknikal lengkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa penghasutan terkait aksi demonstrasi Laras Faizati akhirnya bebas. Pemirsa, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi, inilah terdakwa kasus penghasutan pembakaran gedung Mabes Polri saat demo akhir Agustus 2025 lalu. Laras Faizati dijatuhkan vonis bersalah, pidana 6 bulan penjara, namun dengan putusan bebas bersyarat sehingga hukuman tidak dijalankan selama ia tidak mengulangi perbuatan serupa dalam masa pengawasan 1 tahun. Dalam periode itu Laras masih dalam pengawasan, di mana berdasar fakta hukum di persidangan hakim meyakini Laras terbukti melakukan tindak pidana penghasutan sesuai dakwaan alternatif keempat jaksa, yakni pasal 161 ayat 1 KUHP lama. Menyatakan terdakwa Laras Faizati Khairunisa binti Wahyu Kuncoro tersebut atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut supaya melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu 1 tahun. 4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan penyidik dicatatkan. Dan beginilah reaksi Laras usai dinyatakan bebas, pemirsa. Tangis haru terlihat dari Laras Faizati usai dinyatakan bebas meskipun diputus bersalah. Ia langsung memeluk keluarganya. Di mana putusan bebas ini juga mendapat sambutan haru dari keluarga dan sahabat-sahabat Laras Faizati. Dan Laras juga membawa kuntum bunga dan menyampaikan salamnya kepada pendukung yang sudah memberikan support selama jalannya proses persidangan. Laras juga mengaku bersyukur bisa bebas usai merasakan tahanan selama 5 bulan. Ya, karena saya divonis bersalah atas penghasutan, tapi alhamdulillahnya dipulangkan ke rumah. Akhirnya saya bisa pulang ke rumah setelah 5 bulan saya ditahan. Banyak yang bertanya kepada saya dari awal, kenapa saya bisa kuat dan bisa tetap tersenyum dan semangat menghadapi semua ini. Padahal saya sedang dihantam badai yang begitu berat dan sedang berjuang menghadapi keadilan. Jawabannya adalah bukan hanya karena dukungan dari teman-teman, bunda saya, sahabat-sahabat saya semuanya, tapi juga saya sadar kalau saya hari ini berjuang bukan hanya untuk diri saya sendiri, saya berjuang untuk mendapatkan pengadilan untuk semua pemuda yang bersuara, wanita yang berekspresi, dan juga masyarakat yang menuntut keadilan. Jadi saya harus semangat menghadapi ini semua, dan alhamdulillahnya hari ini saya bisa pulang ke rumah, walaupun masih tetap dinyatakan bersalah dan seharusnya opini dan kritik dan ungkapan kemarahan atas suatu
situasi politik yang sangat memilukan itu tidak dianggap bentuk kriminal. Lagi-lagi sementara semua oknum-oknum polisi yang main lindas mereka bebas di luar sana. Walaupun hari ini saya pulang, tapi keadilan belum seutuhnya ditegakkan. Semoga hari ini adalah menjadi titik awal kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera. Dan ini titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini. Hari ini Presiden Prabowo mengumpulkan rektor, guru besar, dan pimpinan kampus negeri serta swasta dari seluruh Indonesia. Presiden mengumpulkan akademisi se-Indonesia. Pertemuan digelar di Istana Negara. Rektor hingga guru besar yang datang hari ini berfokus untuk membahas masalah dalam negeri dan masalah dunia. Sebelumnya pemirsa, Presiden pernah melakukan pertemuan dengan rektor, guru besar, hingga pimpinan perguruan tinggi pada 13 Maret 2025. Harapan yang besar dari bangsa, harapan besar dari Bapak Presiden, bagaimana para pimpinan perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengambil peran yang penting pada pembangunan di Indonesia. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan beberapa hal lainnya. Yang pertama adalah tentang kondisi dunia, begitu ya, kondisi geopolitik, bahwa saat ini terjadi pergeseran geopolitik yang cukup signifikan, sehingga setiap negara haruslah menjadi negara yang mampu mandiri, mampu survival, dan ini tentunya sektor penguasaan sains dan teknologi, para perguruan tinggi itu diharapkan menjadi lokomotif negara kita, negara Indonesia di tengah pusaran dunia yang sangat dinamis, di tengah kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah. Tentu selayaknya mempersiapkan diri, dan sekali lagi perguruan tinggi dengan para guru besarnya diharapkan memberikan peran yang signifikan. Dengan mengetahui kondisi yang disampaikan Pak Presiden tadi, Bapak Presiden berharap perguruan tinggi benar-benar memainkan peran yang signifikan, mencetak SDM-SDM kita yang unggul. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal mengunjungi Yakuhimo Papua Pegunungan. Maksud kami Yahukimo Papua Pegunungan. Pembatalan kunjungan untuk pertimbangan keamanan, pemirsa. Rencana Wapres Gibran untuk mengunjungi Yakuhimo kandas karena masalah keamanan. Dari pertimbangan intelijen kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana, yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak memungkinkan, sehingga saya selaku Komandan Satgas menyarankan kepada beliau, padahal beliau sangat ingin untuk berkunjung ke. Selama di Papua, Wapres Gibran berkunjung ke berbagai lokasi. Salah satunya adalah mengecek pembagian makan bergizi gratis di SMA 1 Wamena. Sebelumnya, Wapres Gibran juga sempat bermain bola bersama anak-anak Wamena. Bahkan Gibran sempat mencetak 2 gol dan 1 assist.